Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi, yang mana pada kesempatan berbahagia ini, pada pertemuan P2 kedua berbahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat beriring salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu-ibu semua, gimana kabarnya, sehat? Sehat ya, alhamdulillah sehat semuanya. Meskipun dalam keadaan kita masih corona ya, tapi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibu-ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, pada kesempatan berbahagia ini, pada pertemuan P2 kedua ini, kita akan membahas tentang masih pada modul yang pertama, ini pada sesi yang kedua, tentang bagaimana cara meningkatkan perilaku yang baik bagi anak. Saya yakin semuanya bahwa ibu-ibu KPM ini sudah punya anak semuanya ya. Ya, sudah punya anak semuanya, sehingga ya tentunya bahwa akan ada tambahan komponen ya. Itulah banyak anak banyak rezeki. Bagi ibu PKH berarti ketika tambah punya anak nantinya akan tambah komponen, sehingga akan tambah uang lagi. Ya. Ini dia. Baik, coba kita lihat bagaimana cara kita meningkatkan perilaku yang baik kepada anak. Yang pertama yang bahwa ketika seorang anak membuat daripada perilakunya yang baik, maka kita harus memuji sifat dan perilaku yang baik bagi anak tersebut. Misal saja, anak kita menolong temannya, ataupun misal ketika kita suruh anak ambil sendok atau ambil bedak, kemudian kita mengambilnya dan dia memberikan kepada kita, maka kita harus membiasakan memuji anak kita. Kenapa? Karena dengan memuji daripada sifat dan perilaku yang baik tersebut, ini akan memberikan nilai positif bagi anak, sehingga anak menganggap bahwa setiap perbuatan yang baik itu, setiap perilaku yang baik itu, ini akan selalu kita puji dia. Dan anak-anak suka dipuji. Sama juga seperti kita orang-orang dewasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita akan dipuji dan diberi tepuk tangan oleh orang lain. Nah, ini dia. Nah, yang kemudian memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah, kalau misalkan anak kita sudah sekolah, kemudian anak kita mendapatkan peringkat yang baik, baik itu 1, 2, dan 3, maka kita memberikan penghargaan kepada anak kita. Apa yang kita berikan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan berarti anggap saja misal kita sanggup memberikan misalkan sepeda yang baru, ya, maka kita berikan sepeda yang baru. Ya, apabila berarti kemudian kita sanggup membelikan buku yang baru, buku gambar atau yang lainnya, maka kita berikan buku gambar sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai nantinya melebihi daripada konsekuensi kita berikan. Misalkan kalau misalkan anak nantinya mendapatkan ranking 1 misal saja, nanti kita berjanji sama anak nanti akan saya belikan HP yang baru. Nah, jangan sampai seperti itu, karena HP atau gadget akan bisa merusak daripada pola pikir anak nantinya. Ini dia, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesanggup apa kita. Oh, sanggup misalkan beli es krim ya, beli es krim. Yang itu, sanggup misalkan beli apa sajalah. Tapi ingat, sesuai dengan kemampuan orang tua, jangan sampai melebihi. Jangan sampai nantinya uang PKH masuk tidak harus kita berutang lagi, gara-gara nanti kita berjanji memberi penghargaan yang kepada anak di luar daripada kemampuan kita. Nah, ini dia bagaimana cara kita meningkatkan perilaku yang baik kepada anak kita. Paham ibu ya? Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Coba kita lihat daripada dampak negatifnya. Nah, kalau tadi dampak baiknya, coba kita lihat dampak buruknya, ya. Dampak negatif apabila kita sering memarahi anak, ataupun bahkan kita mungkin bermain kekerasan, bermain fisik, apakah itu memukul anak, ya, pakai tangan, pakai kayu dan sebagainya. Itu namanya kekerasan secara fisik. Kita menggunakan tangan, kayu dan sebagainya. Kekerasan non fisik artinya bahwa apa? Kita itu sering menghardik anak, sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, sering mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada anak. Misal saja dengan mengatakan kepada anak, kamu itu memang macam serigala, misal, atau kamu itu memang mirip nenek moyang kamu dan sebagainya, yang jelek-jelek. Ini tidak baik bagi anak. Kenapa? Ini dampak fisik. Apabila misal saja kita menampar si anak, ya, seperti gambar sini, kita menampar si anak. Ataupun dampak non fisik, misalkan ini dia juga ada dampak non fisik, ya. Dia apa efeknya? Efeknya bahwa dia itu akan menjadi pemarah. Ketika kita sering memarahi anak,
ya, maka nantinya efek yang akan timbul bahwa anak juga akan suka jadi pemarah. Ini harus dipahami. Anak akan agresif. Agresif apa? Ini agresif di sini dalam makna bahwa yang negatif, yaitu akan suka misalkan nantinya ketika sesuatu dia sudah kesal, bisa saja dia akan mengambil piring di dapur, kemudian dia memecahkan piring tersebut. Ya. Kemudian dia sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan sama dirinya. Anak sudah menjadi tidak lagi rasa percaya diri. Dengan sering kita menghardik anak, kemudian kita mencaci maki anak, kita keluarkan kata-kata kotor, sehingga anak merasakan bahwa mama nggak sayang lagi sama saya, ayah nggak lagi sayang sama saya, sehingga dia merasa tidak percaya diri lagi, sehingga dia untuk kemana-mana pun malas kemudian, sehingga dia merasa terabaikan. Dia punya kedua orang tua yang memberikan kasih sayang, tetapi kemudian rasa itu rupanya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Hanya gara-gara kita sering bermain kekerasan kepada anak. Kemudian kalau misalkan anak kita sudah sekolah, maka dia akan sulit berkonsentrasi. Kenapa? Karena dia selalu teringat kata-kata kita tadi. Misal kita mengatakan bahwa dasar kamu anak tidak berguna, misal. Nah, dia akan teringat. Padahal dia besoknya ada pekerjaan sekolah, dengan kita mengatakan bahwa tadi orang tua mengatakan bahwa anak tidak berguna, sehingga konsentrasi dia untuk belajar sehingga akan menurun. Ya, sehingga apa yang terjadi? Anak akan menganggap menyakiti orang lain itulah hal yang wajar. Ketika kita sering mengeluarkan kata-kata yang buruk, ketika kita sering memarahi anak tersebut akan menganggap bahwa rupanya memarahi orang itulah hal yang wajar. Kenapa? Buktinya orang tua saya selalu memarahi saya. Sehingga dia tuh kalau anak merepet-repet itu hal yang wajar. Kenapa? Karena orang tuanya pun rupanya juga merepet-repet. Nah, ini dia dampak negatif yang timbul di saat kita sering melakukan kekerasan kepada anak. Ya. Nah, lantas bagaimana cara mengurangi daripada perilaku buruk anak? Ini khusus anak di usia di bawah 2 tahun. Nah, yang pertama kita harus membuat lingkungan aman bagi anak. Ya, makna lingkungan yang aman bagaimana? Tentunya jauh dari kata-kata bahaya. Misalkan kita tidak mengajak anak bermain di samping got, ya, atau di lingkungan kita ada banyak paku, kaca dan sebagainya, ataupun disuruh memegang anak benda-benda yang apabila kemudian pecah dapat menyebabkan daripada tangannya terluka. Kemudian membatasi anak menonton TV, ini juga harus kita batasi. Termasuk berartinya nonton TV ini juga jet apa ya? Ini juga harus kita batasi. Kita buat perjanjian dengan anak, boleh, tapi sebentar aja ya. Nanti kalau misalkan melanggar, misalkan nanti besoknya tidak akan kasih lagi. Kita buat perjanjian dengan anak. Nah, kemudian mengalihkan perhatian anak. Apabila kemudian dia menangis, tidak mau menangis, maka coba alihkan perhatian dia. Yuk kita berjalan-jalan, yuk lihat ini, lihat itu, lihat di sana. Kalau misalkan sini ada burung, di sana ada pesawat terbang atau sebagainya, alihkan perhatian. Sehingga yang menjadi konsentrasi dia tadi itu akan berasa teralihkan. Ya, kemudian menjelaskan akibat buruk daripada perilaku tersebut. Nah, misal nonton TV lama-lama itu tidak baik, juga main HP lama-lama tidak baik. Ya, kita jelaskan daripada efek yang timbul dari yang demikian ini. Ya, sampai di sini paham Ibu? Paham ya? Ya, paham. Ada pertanyaan? Atau nanti saja? Saya lagi. Ya. Ada pertanyaan Ibu nggak nih sampai di sini? Belum ada pertanyaan? Belum. Baik. Coba kita lihat yang terakhir di sini, di sisi terakhir. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun. Ya. Ada yang anak usianya 2 tahun lebih di sini? Ada ya? Ada. Baik. Coba kita lihat di sini. Yang pertama bahwa di usia antara 2 hingga 8 tahun ini sebenarnya ini masa-masa usia emas bagi anak. Masa-masa good, ya, masa-masa kemasan usia anak. Ya. Cara untuk mengurangi perilaku buruk bagi anak, maka yang pertama kita harus menjelaskan daripada akibat dari perilaku buruk tersebut. Apabila anak misalkan suka mengambil batu melempar orang lain, ya ini anak-anak usia antara 2 hingga 8 tahun ini contohnya nih ya. Ini harus kita ubah. Kemudian membuat aturan bersama anak. Ya, kita harus membuat aturan bersama anak, jangan sampai anak melanggar daripada aturan yang kita sepakati dari awal, sehingga anak akan merasa disiplin dengan aturan-aturan tersebut. Ya, kemudian juga memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ya, apabila memang anak sudah bandel sekali, kita tidak sanggup lagi untuk mengontrol anak, jangan sampai kita menghardik anak. Ya, nah ini di sini kita harus menenangkan diri kita butuh ketenangan untuk waktu diri kita sendiri. Ya, kemudian mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Ya, ini dia maknanya bahwa kita harus punya asumsi lain apabila memang anak kita
suka melakukan perilaku buruk, maka kita harus punya solusi lain untuk daripada mengalihkan perhatian tersebut. Ya. Nah, ini juga nih, ini cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Kalau sini tadi sampai 8 tahun, ini sudah usia remaja. Ya, kalau sudah usia remaja, ini sudah sekolah SMP, maka kita harus menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Ya, ini sudah lebih paham mereka ini harus kita jelaskan ini. Kalau misalkan pergaulan yang seperti ini efeknya apa, kalau kamu nanti bergaul seperti ini efeknya apa, ini harus mampu kita jelaskan. Ya, kemudian kita juga meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Kalau anak sudah SMP, kita sudah bisa membuat peraturan bersama dengan anak. Ya, kita buat peraturan bersama. Kalau kamu nantinya berarti pulang sekolah karena kamu berkeliaran, maka hukumannya apa? Nanti dia dikasih jajan atau dikurangi jajan, misal. Dan juga memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Boleh kita berikan kebebasan, tapi kita harus memberikan tanggung jawab kepada anak, supaya anak sudah mulai merasa percaya diri, sehingga apa? Sehingga bahwa ketika dia sudah mulai merasa bertanggung jawab, dia akan mulai merasakan bahwa dia itu sudah punya jati diri. Ya, ini dia khusus untuk anak yang sudah remaja. Baik, Ibu. Paham enggak nih? Paham ya? Ada pertanyaan kira-kira enggak nih dari cara meningkatkan perilaku baik anak, kemudian cara mengurangi perilaku buruk anak, dan juga ini cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun dan usia remaja. Ada pertanyaan enggak nih? Pertanyaan bukan ada nih. Enggak ada ya? Paham ya? Nah, jika paham maka nantinya coba diaplikasikan ya di rumah masing-masing. Saya yakin kita semua punya anak, kita aplikasikan sehingga nantinya anak-anak kita selaku generasi penerus ini akan memang menjadi penerus agama dan bangsa untuk masa depan yang lebih cerah. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ke depan akan kita buat pertemuan selanjutnya di modul dan sesi yang berbeda. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.